Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya. Kali ini pada video yang keempat, insya Allah saya akan melanjutkan membahas tentang surah Yasin ayat 14 yang dihubungkan dengan Paulus. Pada video-video sebelumnya, 3 video sebelumnya, sudah saya tunjukkan bahwa pembicara 3 kali berturut-turut dengan 3 referensi yang dia sajikan sendiri, di mana dalam tiga-tiganya ditunjukkan dengan garis merah, dan ternyata 3 kali itu juga pembicara sengaja tidak membacakan 3 nama yang muncul dalam kitab-kitab referensi tersebut yang mengacu kepada nama-nama utusan yang dikaitkan dengan kota Antokia atau Antioquia atau Intakiah atau Antioch. Pada video pertama, referensinya adalah Tafsir Ibn Katsir Bahasa Indonesia Jilid 6. Pembicara tidak membacakan 3 nama tersebut. Pada video kedua, referensinya Tafsir At-Tabari Jilid 21. Bahasa Indonesia, lagi-lagi pembicara tidak membacakan nama-nama tersebut. Pada video ketiga, referensinya adalah Tafsir Ibn Katsir in English. Juga ada 3 nama yang mengacu kepada para utusan, dan lagi-lagi pembicara tidak membacakannya. Insya Allah pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk membahas tentang apa yang disampaikan oleh pembicara. Untuk itu mari kita saksikan video berikut. Nah, dalam tafsir Quran, Ibnu Katsir, aplikasi Android, dijelaskan di situ 2 nama Rasul yang diutus ke Antioquia. Yang pertama adalah Syamun, yang kita bisa kenal dengan Simon, dan Yuhanna, yang kita kenal dengan Yohanes. Oke, kali ini pembicara beralih ke referensi yang keempat, yaitu Tafsir Ibn Katsir versi Android, di mana tertulis di situ bahwa nama 2 orang utusan atau rasul yaitu Syamun dan Yuhanna. Pembicara langsung mengkaitkan 2 nama tersebut dengan 2 nama lain, yaitu 2 nama yang mengacu kepada murid-murid Yesus Kristus dalam kitab Kain Diateke atau Perjanjian Baru. Syamun dikaitkan dengan Simon oleh pembicara, Yuhanna dikaitkan dengan Yohanes oleh pembicara. Oke, sangat jelas ya. Itu perlu diingat. Mari kita lanjutkan. Ini nama Rasul yang ketiga adalah Baulus, dan nama negerinya adalah Intakia. Oke, jadi pembicara masuk ke nama ketiga, Baulus, dan nama negerinya adalah Intakia. Jadi, ada 3 nama yang dikaitkan dengan kota Intakia, atau Antokia, atau Antioquia, atau Antioch. 3 nama tersebut adalah Syamun, Yuhanna, dan Baulus. Tidak tertulis Simon, tidak tertulis Yohanes. Tetapi pembicara menghubungkan dengan 2 nama tersebut. Syamun adalah Simon, Yuhanna adalah Yohanes. Oke, mari kita lanjutkan. Yang sama dengan kita bilang tadi di awal, Antioquia. Jadi, ada 3 nama rasul yang sudah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya, langsung menggunakan kata Syamun atau Simon, Yuhanna itu Yohanes, dan Baulus. Dan mereka diutus 3 ke Intakia atau Antioquia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, menggunakan kata bulus. Nah, siapa bulus ini, Bapak Ibu? Sebelum kita sampai kepada kesimpulan yang terakhir, kita harus lihat dulu di dalam teksnya. Coba kita lihat ke Alkitab dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 13,
dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu, kita lihat di situ yang saya garis merah itu adalah Antakia, dan yang kedua itu adalah Shimon, Siman. Oke, perhatikan bahwa dalam Bible bahasa Arab, ya, tertulis di situ wa kana fi Antokiyah. Garis merah pertama adalah Antokiyah. Garis merah kedua adalah Wasim'an. Dan perhatikan bahwa pembicara mengkaitkan Sim'an dengan Simon. Tadi Syamun adalah Simon. Sekarang Sim'an adalah Simon. Syamun dan Sim'an ya anggap saja sama, walaupun secara pronunciation-nya cukup berbeda. Tapi tidak apa-apa. Kita asumsikan saja sama. Mari kita lanjutkan. Dan yang ketiga di ayat 9 ada di situ tulis wa amma Saul alladhi huwa bulus. Lagi-lagi memang pronunciation dari pembicara kurang pas ya. Wa amma Syawul, bukan Saul. Jadi jangan dicocok logi bahwa karena tulisannya Saul maka bacanya juga Saul. Tulisannya Syawul, bacanya Syawul. Baru kemudian alladzi huwa bulus. Oke, kita lanjutkan. Saul alladhi huwa bulus. Perhatikan kata bulus. Anda lihat, kata bulus muncul di dalam Alkitab bahasa Arab yang merujuk kepada Paulus. Jadi sudah clear Bapak Ibu? Mungkin teman-teman berkata, jangan samakan Paulus dengan Bulus. Oke, kita gunakan satu literatur tambahan Bapak Ibu. Di dalam buku Sirah Nabawiyah, dijelaskan di situ Bapak Ibu, bahwa yang diutus Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ke berbagai negeri adalah sebagai berikut. Butrus Al-Hawari bersama Bulus, dikasih tahu di situ dalam kurung Paulus. Jadi, baik dalam Sirah Nabawiyah, Bulus adalah Paulus, begitu juga di dalam Alkitab, bahasa Arab, Bulus adalah Paulus. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya, bahwa Bulus yang disampaikan di dalam tafsir Quran itu adalah Paulus, itu diteguhkan kembali dalam buku Sirah Nabawiyah bahwa Bulus adalah Paulus. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang apa yang akan dikatakan oleh pembicara berikutnya, mari kita kembali sejenak kepada referensi yang ditampilkan oleh pembicara, yaitu Kitab Sirah Nabawiyah. Oke. Pembicara menggunakan kitab ini, referensi ini, untuk mendukung bahwa nama Bulus adalah Paulus. Bagi saya tidak masalah, ya, kalau memang ternyata dalam kurung Bulus adalah Paulus. Oke. Perhatikan. Jika memang betul Bulus atau Baulus itu adalah Paulus, maka mari saya beri tanda. Pertama ada Butrus, itu adalah Peter atau Petrus. Kemudian ada Bulus, yaitu Paulus. Kemudian ada Andarais atau Andrew. Kemudian ada Mata, yaitu Matius. Kemudian ada Thomas. Oh, sebentar. Thomas, apa ya tulisan dalam bahasa Arabnya? Harusnya kata Thomas ini dalam kurung. Di depannya ada tulisan nama lainnya. Sebutan lainnya. Kemudian ada Philip. Philip itu dalam bahasa Arabnya apa ya? Karena harusnya ada tulisan seperti Butrus, Bulus, Andarais, Mata. Ya, Thomas tidak ada, Philip tidak ada.
Kemudian Yohanes. Tidak ada tulisan di depannya Yuhanna, lalu dalam kurung Yohanes. Tidak ada. Jadi menurut penulis Sirah Nabawiyah, penjelasan ini tidak ada mengkaitkan Yuhanna dengan Yohanes. Ya. Seperti ini juga nih. Tuh. Yakobus dalam kurung James. Ya kan? Tapi tidak ada Yuhanna dalam kurung Yohanes. Kemudian ini ada lagi. Ya. Ibn Salma. Ibn Salma dalam kurung Bartolomeus. Ya. Lalu ini Simon. Tidak ada Sim'an, tidak ada Syam'u di depannya. Langsung Simon. Ya kan? Kemudian ada lagi Yahuda dalam kurung Juda. Yahuda dalam kurung Juda. Jadi ada nama Thomas, Philip, Yohanes, dan Simon yang tidak ada nama sebutan lainnya. Itu pertama yang mesti kita perhatikan. Jadi pembicara menghubungkan Syam'un dan Sim'an dengan Simon. Oke? Ya, Sim'an berasal dari kain diateke bahasa Arab, dihubungkan dengan Simon silahkan saja. Itu bukan urusan saya. Tapi Syam'un dalam kitab tafsir Quran dikaitkan dengan Simon, nanti dulu. Bukan saya tidak setuju, tapi nanti dulu. Kemudian juga Yuhanna dikaitkan dengan Yohanes. Itu menurut pembicara. Oke, anggaplah saya setuju, asumsikan saya setuju bahwa Syam'un adalah Sim'an atau Simon, Yuhanna adalah Yohanes, Bulus atau Baulus adalah Paulus. Nah, perhatikan. Pada referensi-referensi sebelumnya, Syam'un atau katakanlah Simon, kemudian Yuhanna katakanlah Yohanes, dan Baulus atau Bulus katakanlah Paulus, ketiganya dikaitkan dengan Antiokhia. Dengan Antiokhia atau Antokia atau Intakia atau Antioch. Sekarang mari kita lihat dalam Sirah Nabawiyah ini. Paulus ke negeri Romawi. Apakah Antokia atau Antiokhia atau Antioch atau Intakia itu nama lainnya adalah negeri Romawi? Mungkin saja. Kita lanjutkan dulu. Yohanes ke Apsus atau Efesus. Apakah Apsus atau Efesus itu sama dengan Antokia atau Antiokhia atau Intakia atau Antioch? Saya rasa jelas beda ya. Jelas beda. Kemudian Simon ke negeri Barbar. Apakah Antokia atau Antiokhia atau Intakia atau Antioch itu disebut juga negeri Barbar? Atau disebut juga negeri Romawi? Saya tidak tahu. Yang jelas, ketiga nama tersebut tidak serta-merta 100% mutlak absolut dikaitkan dengan Antokia atau Antiokhia atau Intakia atau Antioch. Ya. Apa ini kesimpulannya? Kesimpulannya ini adalah pendapat. Nah, kitab tafsir itu mengambil pendapat-pendapat, pandangan-pandangan. Tidak mutlak benar. Jadi harus dicek lagi, tidak masalah. Kitab tafsir itu banyak jenisnya. Jadi kembali lagi bahwa tafsir Ibn Katsir menuliskan Syaduk dan Shalum dikaitkan dengan kota Antokia atau Antiokhia atau Intakia atau Antioch. Kitab tafsir At-Tabari juga menggunakan nama yang mirip. Ada Syadik, ada Masduk, ada Shalum. Mirip ya dengan Syadik, Syaduk, Shalum. Tafsir Ibn Katsir in English juga menggunakan kata-kata yang sama, nama-nama yang sama dikaitkan dengan Antioch. Nah, kemudian dalam tafsir versi Android ada pendapat lain yang dituliskan oleh Ibn Katsir, yaitu
Syamun, Yuhanna, dan Baulus yang dikaitkan dengan kota yang sama, yaitu Antioquia atau Intakia atau Antioquia atau Antioch. Kali ini dalam Sirah Nabawiyah, ternyata Bulus atau Paulus, Yuhanna kalau diasumsikan adalah Yohanes, dan Syamun diasumsikan adalah Simon, ternyata tidak serta-merta dihubungkan dengan kota yang sama, yaitu kota Antioquia atau Intakia atau Antioch. Jadi bagaimana? Silakan Anda menilai. Menurut saya, pembicara hanya mencomot sepotong-sepotong apa yang menurut dia mendukung klaimnya, tetapi tidak menyatukan seluruh puzzle, tidak menyatukan seluruh potongan-potongan gambar sehingga menghasilkan satu gambar yang jelas. Oke? Demikian untuk video yang keempat kali ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.